Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita kembali pada mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 3. Oke, kali ini kita akan belajar tentang styling di React Native dengan menggunakan Flexbox ya. Nah, Flexbox itu digunakan untuk mengatur layout atau tata letak dan posisi komponen di ukuran layar yang berbeda pada aplikasi mobile. Nah, beberapa properti flex yang akan sering kita gunakan antara lain yang pertama itu adalah flex direction. Jadi flex direction ini digunakan untuk mengatur komponen layout childnya yang akan ditampilkan secara vertikal atau horizontal. Nah, flex direction ini mempunyai dua nilai. Yang pertama adalah row. Dia akan mensejajarkan posisi komponen dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk nilai kolom ini secara default ya, jika kita tidak meletakkan flex direction, maka flex direction kolom ini yang akan dilakukan. Dia akan mensejajarkan posisi komponen dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah property flex. Jadi properti ini akan mendefinisikan bagaimana komponen mengisi seluruh area yang tersedia di screen gitu ya. Nah, nilai dari properti flex ini dapat kita isikan dengan nilai integer mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan fungsi wake ya di Android Studio. Jadi dengan properti flex ini kita dapat membagi area screen sama besar sesuai dengan porsinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, pada gambar ini sebenarnya layar utama itu akan dibagi menjadi 3 bagian secara vertikal atau atas ke bawah. Nah, dengan presentasinya adalah kalau dapat kita berikan nilai flexnya, untuk yang atas kita berikan nilai flex 1, kemudian untuk yang tengah kita beri nilai flexnya adalah 8, sedangkan yang bawah kita beri nilai flexnya 1. Sehingga jika dapat dihitung akan menjadi 1 plus 8 plus 1 sama dengan 10. Sehingga masing-masing bagian itu akan mendapatkan, untuk yang atas ini ada 1/10 atau sama dengan 10%, yang tengah 8/10 atau setara dengan 80%. Selanjutnya untuk yang bawah ini adalah 1/10 atau setara dengan 10%. Nah, sedangkan untuk yang di bagian tengah, nah ini dia akan menggunakan properti flex direction-nya adalah row. Dengan presentasinya untuk yang berwarna biru dengan nilai flexnya adalah 1, untuk yang ungu nilai flexnya adalah 2, sedangkan yang hijau nilai flexnya adalah 1. Sehingga kalau dipresentasekan untuk biru itu 25%, sedangkan untuk yang ungu 50% dan yang hijau adalah 25%. Properti selanjutnya adalah justify content. Nah, properti ini akan menentukan penyebaran komponen yang disejajarkan berdasarkan poros utama. Ada 5 nilai dari justify content ini. Yang pertama adalah flex start. Nah, ini juga defaultnya dia akan menyebarkan komponen di awal dari poros utamanya. Kemudian center, dia akan menyebarkan komponen berada di tengah dari poros utamanya. Kemudian flex end ini adalah menyebarkan komponen di akhir dari poros utama. Kemudian ada space between, dia akan menyebarkan komponen rata di sepanjang poros utama dengan menyisakan ruang atau jarak antar komponen. Nah, untuk space around ini hampir sama dengan space between, namun tidak hanya jarak antar komponennya, tetapi juga jarak di awal dan di akhir dari poros utama. Kemudian properti yang selanjutnya adalah align items. Jadi di sini kita dapat menentukan pensejajaran komponen di sepanjang poros silang. Nah, poros silang itu adalah poros yang bergerak tegak lurus ke poros utama. Nah, antara lain ada nilai stretch, ada flex start, ada center, flex end, dan baseline. Nah, untuk yang stretch ini dia juga secara default ya akan merentangkan komponen untuk memenuhi area utama. Kemudian flex start ini mensejajarkan komponen di awal dari poros utama. Untuk center mensejajarkan komponen berada di tengah dari poros utama. Flex end mensejajarkan komponen di akhir dari poros utama, sedangkan untuk baseline mensejajarkan komponen di sepanjang baseline atau garis belakang. Jadi komponen individu dapat diset menjadi referensi baseline untuk komponen utama. Nah, sebagai contoh nanti kita dapat menggunakan tampilan profil dari Instagram ini ya. Nah, profil di Instagram ini sebenarnya kalau dapat kita bagi flexnya nih, flex yang pertama ini untuk satu halaman ini
kita bagi menjadi 8 bagian gitu ya. Ada bagian atas, kemudian ada bagian profil, ada bionya, kemudian ada edit profil, ada gambar, kemudian ada tampilan ya, ini digunakan untuk menampilkan gambarnya, kemudian ada video gitu ya. Kemudian di sini adalah detail dari tampilannya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini adalah navigasinya. Dia akan menavigasi menuju ke halaman mana gitu ya kalau kita klik salah satu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke Visual Studio Code-nya untuk menuliskan kode programnya. Oke ya, di sini saya buat dalam satu buah file JS yang lain, namanya adalah profile instagram.js gitu ya. Jadi nantinya untuk indeks JS-nya akan saya arahkan ke profile Instagram ya untuk percobaannya. Nah, di sini yang seharusnya adalah app.js saya ubah menjadi profile Instagram yang nantinya file profile instagram.js yang akan di render gitu ya. Kita masuk ke profile instagram.js-nya. Nah, untuk awalnya kan kita sudah melakukan import React dari React, kemudian ada nanti yang akan kita import adalah style sheet, text, dan view gitu ya. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan membagi area utamanya ini menjadi 8 bagian seperti tadi. Nah, sebelum itu agar lebih mudah digunakan, kita akan membuat view ini menjadi satu view penuhnya. Kita buat menjadi view. Nah, untuk view ini kita berikan style sama dengan flex sama dengan 1 ya. Sehingga ini akan menjadi layar utama yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan membagi seperti bagian-bagian yang ada di profil Instagram tadi ya. Di sini kita ubah, misalnya kita gunakan view, kemudian agar terlihat perbedaannya nanti kita berikan warna gitu ya pada stylenya. Oke, untuk flex yang pertama ada 1, kemudian untuk background color kita beri warna putih, misalnya white. View yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, karena dia lebih besar daripada yang pertama nih, untuk flexnya kita berikan nilainya adalah 2. Kemudian untuk background color kita buat saja menjadi gray gitu ya. Oke, jika kita simpan, nah dia akan membaginya menjadi 3 bagian sebenarnya. Untuk yang pertama ini adalah flexnya 1, kemudian yang kedua ini adalah flexnya 2 bagian gitu ya. Oke, selanjutnya karena tadi kita akan membagi menjadi 8 bagian, kita kopas aja 2, 3, 4. Oke, sekarang kita cek dulu bagiannya. Ini flexnya 1, flex 2, flex 2, 1, 2, 1, 2, dan 1. Sehingga kalau kita running, nah maka hasilnya akan jadi seperti ini ya. Ini adalah bagian yang paling atas sendiri, kemudian yang di sini untuk navigatornya tadi. Oke, sekarang kita cek lagi untuk bagian yang pertama. Nah, bagian pertama ini nanti dia akan menampilkan di sini adalah nama akunnya ya. Kemudian di sini akan ada 2 buah image gitu. Oke, kita masuk dulu. Nah, untuk importnya jangan lupa karena kita nanti akan menggunakan image juga, maka jangan lupa import untuk image. Kita tambahkan. Nah, oke, untuk yang bagian pertama sebenarnya kita bisa saja membaginya menjadi 3 bagian ya, menggunakan flex juga, dimana nanti untuk yang bagian akun di sini akan mendapatkan porsi yang lebih besar daripada gambar untuk tanda plus dan settingnya gitu ya. Kita bagi dulu di dalam view yang pertama akan kita buat menjadi 3 view. Oke, di sini
view, dimana nanti untuk view yang pertama ini menggunakan style flexnya misalnya adalah kita buat menjadi 8 bagian. Kita cek dulu, nanti kita berikan background color juga. Kemudian untuk view yang kedua, flexnya kita berikan 1, kemudian di sini gray, dan yang ini juga 1 dengan warna white. Oke, kalau kita simpan, oke, jadi yang kurang adalah kita tadi punya flex direction. Nah, di sini untuk view yang pertama ini harus kita tambahkan properti flex direction. Dia kita ubah nilainya menjadi row. Kita simpan. Oke, jadi akan seperti ini. Nah, mungkin kelihatan kurang besar ya. Oke, kita bisa ubah ini menjadi 6 misalnya. Nah, ini sudah jadi lebih besar ya untuk tampilan gambarnya nanti gitu ya. Atau misalnya kurang lagi nih, kita ganti menjadi 5. Oke, jadi untuk yang akun adalah 5/7 bagiannya, ini 1/7 dan ini juga 1/7. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kalau untuk stylingnya kita letakkan pada file tersendiri ya. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah file styles.js yang setara dengan profil instagram.js ya. Di dalamnya sini kita akan meletakkan beberapa styling yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama ada kontainer, kemudian ada gambar, ada gambar profil, teks profil, kemudian ada cut profil, ada text view, view row 1, view row 2, kemudian ada view gambar dan grid gambar. Setelah kita membuat file styles.js, kita akan import pada file profil Instagram ya. Jadi kita masuk ke paling atas nih, di line yang ketiga kita lakukan import styles. Kita ambil dari file styles.js nya ini, kemudian kita lakukan untuk stylingnya. Jadi untuk styling yang pertama kita punya yang namanya adalah container tadi ya. Jadi di container ini dia mempunyai flexnya 1, background colornya white. Nah, ini hampir sama ya dengan yang kita gunakan di sini, maka ini bisa kita ubah menjadi, kita mengambil dari file styles titik container. Pemanggilannya sebenarnya hampir sama dengan kalau kita menggunakan CSS ya. Yang selanjutnya adalah untuk view style sama dengan flex 1, flex direction row. Nah, untuk view yang ini adalah view pertama ini ya tadi ya. Kita buat begini. Nah, di style.js ini sudah disiapkan, namanya adalah view row 1. Jadi flex 1, flex directionnya juga row. Kita bisa ambil dari view row 1. Style. Nah, dengan penggunaan styles eksternal seperti ini kita akan lebih mudah ya. Jadi di sini kita tidak akan mengulangi banyak untuk inline style. Selanjutnya adalah untuk meletakkan account di sini ya. Nah, contohnya saya akan berikan teks di sini. Oke, teksnya adalah misalnya akun saya, Dian Wahyu Ningsih. Oke, kalau kita save, nah dia akan diletakkan di sini ya. Nah, bagaimana caranya biar tampilan Dian Wahyuningsih ini menjadi di tengah gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan properti justify content pada view untuk yang pertama. Jadi di sini kita tambahkan properti justify content center. Oke, kalau kita save, nah dia akan berada di tengah. Kemudian untuk style dari teksnya sendiri kita letakkan saja di sini. Style sama dengan
Nah, di sini untuk font size-nya kita buat lebih besar ya. Oke, jadi di sini Dian Wayuningsih terlihat lebih besar. Jadi di sini kita nanti akan meletakkan sebuah gambar gitu ya, di mana nanti ada gambar, kalau di sini plus, kemudian di sini ada setting gitu ya. Sebenarnya untuk gambar plus dan gambar setting ini stylenya itu juga akan sama. Nah, jika sama, akan lebih baik jika kita membuat sebuah komponen baru, karena nanti pada saat kita membutuhkan gambar yang serupa atau style yang serupa, kita akan lebih mudah memanggilnya. Kita buat dulu komponennya, kita letakkan di sini ya. Jadi konstanta tampilan gambar. Kemudian karena nanti gambarnya akan berubah, yang berubah adalah nanti untuk source-nya ya. Jadi di sini kita menambahkan properti props di sini. Kemudian nilai kembalinya adalah view style. Nah, stylenya kita ambil dari view gambar. Tadi view gambar kalau kita cek dia flag 1, justify content center, dan align itemnya juga center, sehingga gambarnya nanti akan diletakkan di tengah, atau lebih tepatnya view-nya ya, yang berada di tengah ya. Nah, kemudian karena kita akan memanggil gambar, jangan lupa di sini kita harus mengimport gambarnya juga. Nah, untuk praktek kita kali ini saya sudah menyiapkan satu buah folder, namanya adalah IMG, di mana di dalam IMG ini saya sudah meletakkan beberapa gambar yang nantinya kita gunakan. Kita lakukan import dulu. Import dari plus. Oke, cukup 2 dulu. Nah, sehingga untuk menampilkan di sini kita akan mengubah ini ya. Jadi kita tadi sudah membuat komponen baru, namanya adalah tampil gambar dengan props simbolnya. Kemudian kita panggil. Cara pemanggilannya hampir sama dengan komponen tampilan gambar. Di sini dengan propsnya adalah simbol. Nah, simbol ini kita isi dengan file gambarnya tadi. Nah, file gambarnya adalah plus. Untuk selanjutnya, oke, kemudian untuk view yang ini sudah tidak kita gunakan. Kita save. Oke ya, di sini gambarnya sudah terlihat. Jadi sudah berada di tengah nih ya, di tengah-tengah dari view-nya. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua. Di sini ada view style flex-nya 2, kemudian background-nya gray. Sambil kita sesuaikan, jadi di sini nanti akan menampilkan foto profilnya, kemudian ada keterangan-keterangan di sini ya. Kita lanjutkan untuk view yang kedua ini juga dia direction-nya adalah row, sehingga dapat kita persingkat menggunakan view row 2. Style. Oke, warnanya menjadi putih ya, karena kita tadi memberikan background color-nya adalah white. Kemudian kita bagi kembali untuk view-nya. Nah, sebenarnya untuk bagian yang kedua ini kita akan membaginya menjadi 4 view yang sama besar gitu ya. Jadi ini flexnya 1, 2, 3, 4. Oke, kita buat dulu view-nya. Oke, kira-kira akan menjadi seperti ini ya, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Di sini nanti kita akan meletakkan foto profilnya. Kita lanjutkan dengan meletakkan foto profil pada view style ini tadi ya. Oke, kita buat saja satu buah komponen baru.
Dimana di dalam foto profil ini nanti kita akan meletakkan view-nya ya. Oke, untuk stylenya hampir sama dengan tampilan gambar yang tadi. Kita gunakan dari style view gambar. Kemudian di dalamnya kita tambahkan image. Dimana untuk gambar profil ini nanti kita akan mengambilnya dari gambar profil ya untuk stylingnya. Untuk gambar fotonya juga kita akan tampilkan pada props ya. Untuk foto profilnya jangan lupa kita import juga. Kita letakkan pada view yang kedua di sini. Yang akan kita panggil adalah komponen foto profil. Oh sorry, di sini harus ada props. Selanjutnya kita panggil ya di sini sehingga untuk view yang pertama ini kita ubah dengan pemanggilan dari komponen foto profil. Kemudian propsnya tadi adalah foto. Kita ambil dari gambar Dian. Oke, di sini sudah muncul untuk gambar foto profilnya. Selanjutnya, untuk yang berada di bagian sebelah kanan dari foto profil, nah ini juga pastinya sama ya untuk stylingnya dan komponen yang satu ini dengan yang lainnya, maka dapat kita buat sebuah komponen yang baru lagi nih. Oke, kita tambahkan satu komponen lagi dengan nama card profile, pastinya dengan props view, dimana di dalamnya nanti akan ada dua buah teks ya di situ. Teks yang pertama dengan style teks profil, kemudian di situ akan kita isi dengan props angka. Kemudian untuk teks yang kedua, kita letakkan props juga di sini. Keterangan. Oke, selanjutnya kita panggil untuk card profil ini menggantikan dari view yang ini tadi ya. Card profil dengan propsnya tadi adalah angka. Kita isikan 100. Kemudian untuk keterangannya postingan. Kemudian untuk yang kedua kita juga ganti dengan card profil. Keterangannya sama dengan yang terakhir. Kalau kita simpan, nah di sini dia akan berubah ya, sesuai dengan isi props yang sudah kita buat. Kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini kita akan menampilkan keterangan bio ya dari profil tersebut. Misalnya di sini ada nama lengkap, kemudian di sini ada keterangan lainnya. Nah, untuk view yang ketiga
Untuk view yang ketiga di sini, untuk flex direction-nya tetap menggunakan kolom sehingga tidak perlu kita memberikan flex direction. Kemudian kita tambahkan teks lagi dengan stylenya kita gunakan text view. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya. Untuk text view ini kita bisa menampilkan lebih banyak ya kalau di Instagram ya. Oke, kita anggap selesai untuk bagian yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat. Nah, di bagian yang keempat ini ada dua buah tombol ya. Di situ ada tombol edit profil dan untuk tombol more gitu ya. Berarti kita tempatkan juga, kita buat menjadi dua view. Nah, di sini ya untuk yang background colornya gray, karena dia juga flex directionnya adalah row, kita bisa menggantinya dengan style titik view row 1. Kemudian di dalamnya kita ubah, oke, kita buat menjadi dua view. View yang pertama untuk style kita buat flexnya misalnya adalah dia 7 bagian, dimana di dalam view itu nanti kita letakkan tombol nih, button dengan title edit profile. Kita belum meletakkan apa-apa ya di tombol ini, hanya menampilkan sebuah tombol saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buat untuk menampilkan gambar ya. Jadi kalau gambar tadi kita sebenarnya sudah punya komponen namanya adalah tampilan gambar. Jadi bisa kita ambil di sini tampilan gambar. Oke, untuk tampilan gambarnya menggunakan props-nya adalah simbol. Oke, untuk gambarnya tadi belum dimasukin nih ya. Gambarnya adalah more. Oke, kita simpan ya, akan menjadi seperti ini. Kita tambahkan properti justify content. Oke, untuk bagian yang keempat sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kelima. Oke, bagian yang kelima ini nanti akan menampilkan serangkaian gambar juga. Nah, ini bisa kita buat card lagi ya untuk yang baru. Misalnya adalah card gambar. Kita buat card gambar di situ. Nah, jika kita lihat di sini ada 4 buah gambar yang bisa ditampung dalam satu layar ini, sehingga kita akan membaginya menjadi 4 view yang sama. Saya gunakan style view gambar. Kemudian di dalamnya seperti menampilkan foto profil di sini. Nah, untuk foto profil ini kita bisa menggunakan stylenya adalah gambar profil. Jadi terdiri dari dua buah komponen, sebenarnya ada komponen image dan komponen teks. Dengan source kita buat menjadi props foto juga. Kemudian dengan teks ya. Nah, untuk teksnya kita juga buat menjadi props juga. Ke foto misalnya.
Selanjutnya akan kita panggil pada bagian yang keempat. Di sini ya, berarti karena dia flexnya 2, juga directionnya adalah row, bisa kita ubah lagi untuk stylenya. Stylenya kebanyakan. Style titik view row 2. Kemudian di dalamnya sini kita panggil komponen card gambar, dimana ada 2 props tadi, yakni ada props foto dan props cut foto. Foto sama dengan saya ambil dari gambar profil saja. Kemudian untuk cut foto, misalnya fotoku, saya buat jadi 4 kali. Oh, ternyata propsnya tadi belum masuk ya, nih kurang props. Oke. Nah, sehingga di sini akan ditampilkan ya 4 buah jajaran foto di situ. Oke, untuk yang ke-5 sudah, sekarang untuk yang ke-6. Nah, yang ke-6 dia akan menampilkan 3 buah gambar ya. Di sini ada gambar apa saja nih ya. Di sini akan ada gambar grid, gambar play, dan gambar profil. Nah, karena gambar tadi kita sebenarnya sudah punya ya untuk komponennya, jadi kita tinggal memanggilnya saja dengan tampilan gambar. Untuk yang di sini flexnya 1 kita panggil dengan style titik view row 1. Kemudian di dalamnya sini kita panggil tampilan gambar dengan propsnya tadi adalah simbol. Yang pertama adalah simbol grid. Oke, belum ya, di sini kita import dulu. Oke, di sini ditampilkan 1 karena saya masih meletakkan 1 tampilan gambar. Kita lanjutkan lagi. Untuk simbol yang kedua adalah play. Kemudian yang ketiga dengan simbolnya adalah profil. Kita simpan. Nah, dia akan membagi 3 bagian yang sama besar. Selanjutnya untuk yang ke-7. Nah, yang ke-7 nanti dia karena yang dipilih adalah untuk di sini ya, maka kita akan menampilkan foto-fotonya secara berderet ke kanan. Berderet ke kanan berarti kita menggunakan style view yang kedua. View row 2. Di dalamnya akan ditampilkan gambar. Untuk grid gambarnya kita ambil dari stylenya ini ya, widthnya 130, height 130, dan border colornya black. Saya langsung panggil image, kemudian style titik grid gambar,
dengan source-nya saya ambil dari gambar saya juga. Kita cek dulu. Oke, di sini sudah tampil. Kemudian saya buat menjadi 3. Oke, di sini sudah berjajar ada 3. Nah, yang terakhir adalah untuk navigasi ya. Jadi untuk navigasi ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh ya. Jadi hampir sama dengan tampilan gambar tadi. Untuk yang flex di sini kita ubah stylenya juga. Untuk yang ini ada home, search, kemudian video. Kita import dulu gambarnya. Tampilan gambar di sini menggunakan simbolnya. Yang pertama adalah home, kemudian yang kedua search, yang ketiga simbolnya adalah video, yang keempat shop, dan yang kelima adalah profil ya. Videonya JPG. Oh, videonya kecil sekali. Mungkin karena source-nya ya beda. Oke, jadi itu tadi adalah bagaimana kalau kita ingin membuat tampilan seperti yang ada pada profilnya Instagram ya. Silakan dibuat beberapa perubahan sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.